Kamu pernah mendengar tentang materi, tapi bagaimana dengan antimateri? Sebuah zat yang bisa menghancurkan segalanya hanya dengan bersentuhan. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah salah satu fenomena paling misterius di alam semesta. Bersiaplah, karena selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang antimateri. Bagaimana ia ditemukan? Mengapa ia begitu berbahaya? Dan apakah bisa digunakan sebagai sumber energi masa depan? Jadi, apa sebenarnya antimateri? Antimateri adalah kembaran terbalik dari materi biasa. Setiap partikel materi memiliki partikel kembarannya dalam bentuk antimateri. Misalnya, elektron memiliki antipartikel yang disebut positron. Proton memiliki antiproton, dan neutron memiliki antineutron. Perbedaan utama antara materi dan antimateri adalah muatan listrik mereka. Positron bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Ketika partikel antimateri bertemu dengan materi biasa, keduanya saling menghancurkan, menghasilkan energi yang sangat besar. Ketika antimateri dan materi bertemu, keduanya akan saling menghilangkan dan menghasilkan energi dalam bentuk sinar gamma. Reaksi ini menghasilkan energi yang luar biasa besar. Bayangkan, 1 gram antimateri bisa menghasilkan energi setara dengan beberapa bom nuklir. Penemuan antimateri dimulai pada tahun 1928 ketika fisikawan Inggris Paul Dirac mengembangkan persamaan yang memprediksi keberadaan partikel dengan muatan positif namun dengan massa yang sama dengan elektron. Ini adalah pertama kalinya keberadaan antimateri diramalkan secara teoretis. Lalu pada tahun 1932, fisikawan Amerika Carl Anderson menemukan positron saat mempelajari sinar kosmik. Inilah momen penemuan antimateri secara eksperimental. Pada tahun 1928, Paul Dirac berhasil menggabungkan teori Albert Einstein (EMC²) dengan rumusnya Schrödinger. Maka hasilnya, sekilas rumus ini kelihatannya simpel, tapi sebetulnya rumus ini sangat-sangat kompleks kalau diturunkan. Tapi yang terpenting, yang harus kalian tahu dari rumus ini adalah ketika Paul Dirac melihat rumus ini, dia merasa ada yang janggal. Kejanggalannya adalah, Dirac melihat bahwa rumusnya ini mengharuskan adanya 2 jenis energi, energi positif dan energi negatif, yang dimana itu sangat bertentangan dengan logika. Maka kemudian, Dirac pun menduga bahwa yang dimaksud dengan energi negatif ini adalah antimateri lawannya dari materi. Jadi simpelnya, kalau ada elektron, maka harus ada anti-elektron. Kalau ada proton, maka harus ada anti-proton, dan seterusnya. Karena di seluruh dunia ini, semuanya ada kebalikannya, seperti malam dan siang, air dan api, dan juga seperti hitam dan putih. Nah, pertanyaannya, apakah antimateri ini benar-benar ada?
Pada tahun 1932, seorang fisikawan bernama Carl David Anderson meneliti sinar kosmik dalam sebuah alat yang disebut cloud chamber. Lalu dia menemukan keanehan. Ada jejak partikel yang sama persis dengan elektron, tapi arahnya berlawanan dan memiliki muatan negatif. Lalu dia menduga bahwa itu adalah anti-elektron yang disebutkan oleh Paul Dirac. Maka pada saat itu, dia menamakannya positron, elektron yang bermuatan positif. Mungkin, tanpa kalian sadari, antimateri ini sudah menjadi teknologi. Di rumah sakit sendiri, ada yang namanya PET scan, alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit kanker. PET ini juga adalah singkatan dari positron emission tomography. Disebut seperti itu karena alat ini memanfaatkan positron, antimateri dari elektron. Sejak penemuan inilah para ahli fisika mencari antimateri yang lain. Karena kalau ada anti-elektron, berarti ada anti-proton, anti-neutron, anti-quark, bahkan nantinya akan jadi anti-atom. Bahkan yang lebih gilanya lagi, ada yang berpikir, apakah ada anti-bumi? Karena harus kalian tahu bahwa semua yang ada di dunia ini terbuat dari atom. Kalau nantinya anti-bumi itu ada, bisa jadi ada anti saya dan anti kalian yang menonton video ini. Selain itu, para ilmuwan juga mempelajari antimateri sebagai sumber energi masa depan. Karena energi yang dihasilkan saat material dan antimateri bertemu sangat besar, antimateri bisa menjadi bahan bakar roket yang lebih efisien. Bayangkan, dengan antimateri, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya jauh lebih cepat. Namun, dengan segala potensinya, antimateri juga menyimpan banyak misteri. Salah satu pertanyaan terbesar dalam fisika adalah, jika antimateri dan materi tercipta bersamaan saat Big Bang, mengapa alam semesta kita didominasi oleh materi? Selain itu, tantangan lain adalah bagaimana menghasilkan dan menyimpan antimateri. Saat ini, antimateri hanya bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil dan biayanya sangat mahal. 1 gram antimateri bisa menelan biaya triliunan dolar. Meskipun kita masih jauh dari mampu memanfaatkan antimateri secara luas, penelitiannya terus berkembang. Di masa depan, kita mungkin bisa menikmati energi bersih, atau bahkan perjalanan antar bintang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa lagi di penjelasan ilmiah berikutnya.